Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifa Nazira dari jurusan Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333240027 dari kelompok 17 shift 2 pada tutorial penelitian operasional 1. Di sini saya akan menyelesaikan sebuah persoalan dengan menggunakan software POM-QM dan Microsoft Excel. Persoalan itu sendiri yaitu sebuah usaha yang bergerak di bidang industri home furnishing memproduksi berbagai macam jenis barang, diantaranya lemari pakaian kaca, yaitu K, lemari piring yaitu P, dan jemuran lipat yaitu J. Setiap barang tersebut diproses pada tiga bagian yaitu pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Setiap proses memiliki kapasitas masing-masing yaitu 70 jam pada bagian pengukuran, 50 jam pada bagian pemotongan, dan 90 jam pada bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari pakaian kaca dibutuhkan waktu 3 jam di bagian pengukuran, 2 jam di bagian pemotongan, dan 1 jam di bagian perakitan. Untuk menghasilkan satu unit lemari piring dibutuhkan waktu 4 jam di bagian pengukuran, 1 jam di bagian pemotongan, serta 3 jam di bagian perakitan. Sedangkan untuk menghasilkan satu unit jemuran lipat dibutuhkan waktu masing-masing 2 jam di bagian pengukuran, pemotongan, dan perakitan. Keuntungan per unit lemari pakaian kaca adalah $2, lemari piring $4, sedangkan jemuran lipat $3. Permasalahan perusahaan furniture tersebut jika diformulasikan dalam bentuk program linear adalah sebagai berikut. A. Buatlah model matematik dari persoalan di atas jika perusahaan industri home furnishing ingin mendapatkan keuntungan yang optimal. Dan B, berapakah nilai shadow price dari ketiga produk? C, berapakah solusi baru untuk setiap produk jika adanya penambahan dan pengurangan 7 jam kerja di bagian pengukuran? Jelaskan. D, apabila perusahaan industri home furnishing tersebut ingin membuat produk baru yaitu jemuran handuk atau H dengan harga jual $12 dengan keuntungan sebesar $6 per unit dengan proses pengerjaan 3 jam pengukuran, 4 jam pemotongan, 1 jam perakitan, apakah perusahaan tersebut harus memproduksinya? Jelaskan. Baik, baik untuk model matematikanya, yaitu kita misalkan kaca adalah K, lemari piring adalah P, jemuran lipat adalah J. Kemudian model matematikanya untuk fungsi kendala ini 3K ditambah 4P tambah 2J ditambah 0S1 kurang dari sama dengan 70 untuk kendala bagian pengukuran. Kemudian untuk kendala bagian pemotongan yaitu 2K tambah 1P tambah 2J ditambah 0S2 kurang dari sama dengan 50. Dan untuk kendala bagian perakitan yaitu 1K ditambah 3P ditambah 2J ditambah 0S3 kurang dari sama dengan 90. Nah, di sini ditambahkan S1, S2, S3 karena nilainya itu kurang dari sama dengan, maka kita tambahkan nilai slacknya sehingga fungsi tujuan maksimum Z-nya adalah 2K ditambah 4P ditambah 3J ditambah 0S1 ditambah 0S2 ditambah 0S3 dan KPJ-nya itu lebih dari sama dengan 0. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan software POM-QM. Langkah pertama, ke menu modul, lalu pilih yang linear programming, yaitu klik yang new. Di sini saya kasih nama saya, kemudian NIM saya. Untuk number of constraints ini kita pilih 3 dan number of variables juga kita pilihnya 3. Di sini untuk objektifnya itu kita pilih yang maximize karena kita ingin mencari nilai maksimumnya. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini untuk constraint 1 itu kita ubah jadi pengukuran. Constraint 2 yaitu pemotongan. Constraint 3 itu perakitan.
Di sini untuk X1-nya yaitu K atau kaca, X2-nya itu P atau lemari piring, dan X3-nya itu J, yaitu eh, jemuran lipat. Untuk maximize di sini pada nilai K yaitu 2, untuk yang P itu 4, dan J-nya itu 3. Untuk pengukuran, K-nya itu adalah 3, kemudian P-nya itu adalah 4, dan J-nya itu adalah 2. Di sini tandanya kurang dari sama dengan, dan RHS-nya itu adalah 70. Kemudian untuk pemotongan itu nilainya 2 pada K, kemudian pada P itu 1, dan pada J itu 2. Nadanya kurang dari sama dengan, dan RHS-nya yaitu 50. Kemudian untuk perakitan itu nilai K-nya 1, nilai P-nya 3, dan nilai J-nya itu 2. Nadanya kurang dari sama dengan, dan RHS-nya itu 90. Setelah itu kita solve. Di sini solusinya dari eh, nilai kaca yaitu 0, nilai lemari piring itu 6,67, dan jemuran lipat itu 21,67, dan RHS-nya kita dapatkan 91,67. Kemudian dualnya itu pada pengukuran 83, pada pemotongan 67, dan pada perakitan itu 0. Setelah itu di sini kita lihat iteration-nya. Untuk iterasi 1 seperti ini, iterasi 2 juga seperti ini, dan untuk iterasi 3 didapatkan hasilnya seperti ini. Sekian penyelesaian persoalan tadi dengan software PromQM. Selanjutnya, di sini saya akan menyelesaikan persoalan tadi dengan menggunakan Microsoft Excel. Di sini, hasil iteration 3 di PromQM tadi itu dimasukkan ke Excel dan disalin di tabel shadow price ini. Kemudian, untuk pengukuran, ini kita dapatkan dari select 1 di ZJ, lalu kita tarik sampai perakitan. Untuk pemotongan itu didapatkan dari select 2 baris ZJ, dan untuk perakitan didapatkan dari select 3 baris ZJ. Kemudian didapatkan shadow price-nya untuk pengukuran yaitu 0,83, pemotongan itu 0,67, dan perakitan itu 0. Kemudian di sini kita akan mencari nilai change vektornya untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Pada solusi lama ini kita dapatkan nilainya dari sama dengan nilai quantity di sini, yaitu 6,6667. Lalu kita tarik sampai slide 3. Kemudian untuk perubahan itu kita dapatkan dari sama dengan slide 1 dikali dengan 7. Karena di sini penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Kemudian enter. Lalu kita tarik sampai slide 3. Untuk solusi baru itu kita dapatkan dari sama dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Lalu enter. Yaitu kita tarik sampai slide 3. Untuk keuntungan baru, itu kita dapatkan dari sama dengan nilai pada iteration 3, itu kita masukkan, kita kalikan dengan solusi baru.
Kemudian kita tambah, masukkan lagi nilai iteration 3 pada nilai 3 ini, kemudian diisi dengan solusi baru, ditambah dengan iteration 3 pada select 3 ini, kemudian dikalikan dengan solusi baru pada select 3. Kemudian kita enter. Lalu untuk keuntungan lama itu kita dapatkan dari sama dengan nilai quantity pada baris ZC di sini, yaitu 91,6667. Lalu kita enter. Kemudian untuk perubahan itu kita dapatkan dari sama dengan keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Di sini eh, untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran untuk produk P itu dengan solusi lamanya yaitu 6,6667 didapatkan perubahannya yaitu 2,3331 dan solusi barunya yaitu 8,9998. Untuk produk C dengan solusi lama yaitu 21,6667 didapatkan perubahannya yaitu min 1,1669 dan solusi barunya yaitu 20,4998. Kemudian untuk select 3 solusi lamanya yaitu 26,6667 didapatkan perubahannya yaitu min 4,6669 dan solusi barunya yaitu 21,9998. Untuk keuntungan baru didapatkan yaitu 97,50, keuntungan lama yaitu 91,67 dan perubahannya didapatkan yaitu 5,83. Kemudian untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran caranya sama dengan penambahan 7 jam pada proses pengukuran tadi. Sama dengan kita masukkan nilai quantity, lalu kita enter. Ini kita tarik sampai slot 3. Lalu untuk perubahan itu sama dengan select 1 dikalikan dengan min 7. Lalu enter. Nah, di sini untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran, pada perubahan itu eh, nilai slack 1 dikalikan dengan minus 7 karena di sini kan pengurangan 7 jam. Nah, kalau di penambahan 7 jam tadi. Nah, kalau di penambahan 7 jam tadi itu dikalikan 7 saja. Jadi slack 1 dikalikan 7 untuk penambahan 7 jam pada proses pengukuran. Kemudian untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran itu nilai slacknya dikalikan dengan minus 7. Lalu di sini kita tarik sampai slack 3. Kemudian untuk solusi barunya itu didapatkan dari sama dengan solusi lama ditambah dengan perubahan. Enter. Lalu ini kita tarik sampai slot 3. Untuk keuntungan baru itu sama dengan nilai iteration 3 dikalikan dengan solusi baru. Kemudian ditambah, kita masukin iteration 3-nya dikalikan dengan solusi baru. Ini kita enter. Lalu untuk keuntungan lama itu didapatkan dari quantity pada ZC yaitu 91,6667. Terus kemudian untuk perubahan itu sama dengan keuntungan baru dikurang dengan keuntungan lama. Lalu, di sini untuk pengurangan 7 jam pada proses pengukuran didapatkan hasilnya untuk produk P dengan solusi lamanya 6,6667 didapatkan perubahannya yaitu min 2,3331 dan solusi barunya yaitu 4,3336.
Kemudian untuk produk C, dengan solusi lama 21,6667 didapatkan perubahannya yaitu 1,1669 dan solusi barunya 22,8336. Kemudian untuk selek 3 dengan solusi lama 26,6667 didapatkan perubahannya yaitu 4,6669 dan solusi barunya yaitu 31,3336. Kemudian keuntungan barunya didapatkan yaitu 85,84, keuntungan lamanya yaitu 91,67, dan perubahannya yaitu minus 5,83. Kemudian di sini kita mencari nilai reduce cost-nya. Untuk jumlah yang diperlukan pada pengukuran yaitu 3, pemotongan yaitu 4, dan perakitan yaitu 1. Kemudian untuk nilai per jamnya itu didapatkan dari sama dengan selek 1 pada baris ZC yaitu 0,83. Ini kita enter. Lalu di sini kita tarik sampai perakitan. Kemudian untuk total di sini kita dapatkan dari sama dengan jumlah yang diperlukan dikali dengan nilai per jamnya. Sini kita tarik sampai perakitan. Kemudian untuk total biayanya yaitu sama dengan sum. Kita masukkan nilai totalnya. Lalu kita enter. Di sini hasil dari reduce cost ini untuk pengukuran itu totalnya 2,49 dan pemotongan itu 2,68. Kemudian perakitan itu 0, sehingga total biaya yang dihasilkan itu 5,17. Kemudian di sini kita akan mencari nilai solusi optimalnya. Pada kolom total di sini kita ketik sama dengan sum produk. Kita select baris pengukuran dari kaca sampai rak buku. Kemudian koma. Kita select baris solusi optimal. Lalu di sini kita kunci sekali dengan menggunakan Fn F4. Lalu enter. Setelah itu kita tarik sampai keuntungan. Kemudian di sini kita ke menu bar data, lalu ke menu solver. Di sini set objektifnya kita pilih di kolom total baris keuntungan. Kemudian kita enter. Lalu toolnya ini kita pilih yang max karena kita ingin mencari nilai maksimum. Setelah itu by changing variable cells-nya ini kita input di solusi optimal. Kemudian kita enter. Lalu kita add cell reference-nya ini yaitu pada kolom total dari pengukuran sampai perakitan. Ini kita enter. Tandanya kita samakan dengan yang di tabel. Kemudian constraint-nya input di kolom kapasitas dari pengukuran sampai perakitan. Kemudian kita enter. Lalu kita add cell reference-nya. Di sini kita add yang dari X1 sampai X3. Kemudian kita enter. Tandanya kita samakan dengan tabel, yaitu pada X1 sampai X3 tuh lebih dari sama dengan. Kemudian constraint-nya ini yaitu dari X1 sampai X3 di kolom kapasitas. Kemudian kita enter, lalu klik OK. Kemudian untuk select solving methodnya di sini kita pakai yang simplex linear programming. Kemudian kita klik solve. Lalu di sini kita pilih answer, sensitivity, dan limits. Klik OK. Kemudian didapatkan untuk totalnya yaitu 70 pada pengukuran, pemotongannya yaitu 50, perakitannya yaitu 63,333333, dan
X1-nya itu 0, X2-nya itu 6,666667 dan X3-nya itu 21,666667. Sehingga keuntungannya yaitu 91,666667. Kemudian solusi optimal pada kaca atau X1 di sini yaitu hasilnya adalah 0, lemari piring yaitu 6,6666666667 dan rak buku 21,66666667. Sehingga hasilnya pada solusi optimal seperti ini. Sekian penyelesaian dari persoalan tadi dengan menggunakan Microsoft Excel dan juga dengan software POM-QM. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.